Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Dharma Hadi Putra Suhud di Komber Parlemen Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, narasumber yang istimewa, tokoh perempuan hebat yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang, seorang birokrat yang handal pada masanya. Beliau Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang dari fraksi P3. Kita sambut Bunda Hadja Saada Lubis MAP. Ya, selamat pagi Bunda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bunda? Kabar baik, sehat, Alhamdulillah. Sepertinya fresh, sudah siap kita berdiskusi pagi hari ini ya. Insya Allah. Amin. Nah, sebelum datang ke Komber Parlemen DPRD Kabupaten Deli Serdang, Bunda Sada, apa aja kegiatannya dari hari-hari sebelumnya? Hari-hari sebelumnya pastilah kita isi dengan kegiatan-kegiatan sebagai wakil rakyat. Siap. Kita ke lapangan, kita menyelesaikan hal-hal yang belum selesai karena bulan 10 ini insya Allah selesai semua kegiatan saya untuk di DPRD Kabupaten Deli Serdang. Oh, berarti masa baktinya habis di Ya, 2024 ya. ya, Nah, begitu. ngomong-ngomong nih Bunda, setelah habis masa baktinya di DPRD Kabupaten Deli Serdang di 2024 ini, di bulan 10 ya? Iya. Di bulan 10 Insya Allah. apa nih rencana Bunda ke depan, planning ke depan atau kegiatan-kegiatan Bunda sehari-hari gitu? Yang namanya Saada Lubis Iya. itu nggak pernah berhenti mau bekerja terus. Oh, tetap sehingga bekerja, Bunda? sehingga hari ini saya sudah mendaftarkan diri Iya. sebagai Wakil Bupati Deli Serdang untuk periode 2025-2030. Luar biasa Bunda. Mudah-mudahan bisa tercapai hajat yang akan dilaksanakan ke depan. Demi Deli Serdang lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya, saya siap. Amin. Nah Bunda, kita mau bercerita tentang perjalanan Bunda nih. Perjalanan Bunda sebelum terjun ke dunia politik nih. Apa nih kegiatan sebelumnya? Sebelum maju ke DPRD Kabupaten Deli Serdang. Mungkin kawan-kawan Komber Parlemen pada mau tahu nih bagaimana, mungkin sudah pada kenal nih pada Bunda, tapi mau kenal lebih dekat lagi pada Bunda Saada Lubis. Baik. Silakan Bunda di depan kamera Komber Parlemen. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya perkenalkan diri saya. Ya. Saya Saada Lubis. Saat ini usia saya sudah 65 tahun. Ya. Dan saya berkarir di usia 18 tahun 18 tahun. sebagai pegawai negeri sipil tahun 1978 sebagai seorang guru sekolah dasar. Ya. Seiring waktu tahun 1996 saya menjadi kepala sekolah SD negeri 107417 Semera, dilanjutkan 2002 saya menjadi pengawas TKSD sampai 2004. 2004 sampai 2009 saya menjadi kepala cabang dinas pendidikan di Kecamatan Pantai Labu. Ya. Setelah itu oleh Bapak Bupati saya dipindahkan, ditempatkan ke Tanjung Morawa sebagai kepala cabang dinas juga. Ya. Hanya 1 tahun ternyata saya diundang untuk pelantikan menjadi Kabak Kesra. Itu pada tahun 2010 bulan 5. Saya tidak tahu, tiba-tiba tahun 2011 bulan Februari saya diundang lagi pelantikan untuk menjadi kepala dinas pendidikan. Oh iya. Ya, akhirnya dengan bingung sedikit tapi bersyukur kepada Allah diberi amanah. Ya. Dapat saya jalani sampai tahun 2015. 2015 saya dilantik lagi menjadi asisten perekonomian pembangunan. Panjang ya Bunda perjalanan. Panjang perjalanannya. Pada tahun 2019 kita mendengar ada berita nih, Ya. bakal ada pemilu. Ya. Nah, saya pun berpikir, karena saya memang orang kerja, loh pemilu 2019 saya bagaimana? Sementara saya mau pensiun nih. Ya. Maka saya pensiun di 2018.
dengan masa bakti saya 40 tahun di birokrasi. 40 tahun mendaftarlah saya. Pilihan saya pada waktu itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ya. Ya, P3, dan akhirnya berhasil menjadi anggota DPRD untuk periode 2019-2024. Tapi ngomong-ngomong Bunda, apa dasarnya sehingga Bunda mau terjun ke politik gitu? Kira-kira apakah karena emang senang di sosial masyarakat atau seperti apa gitu? Sebenarnya begini, saya ini kan kalau dari keluarga, berangkat dari keluarga, kita bukan termasuk orang yang sangat mampu, tidak. Tetapi memang sudah begitu garisnya sehingga saya menjadi guru tahun 78 dan terus berada di birokrasi. Ya. Istilahnya kalau kita di birokrasi itu seperti top down ya. Ya. Tidak ada berita arus bawah yang kita dapatkan secara murni. Maka kesempatan menjadi anggota DPRD itu saya kira itu satu hal yang memang harus kita ketahui. Sebenarnya bagaimana nih kepura-puraan mereka terhadap pemerintah, dan pemerintah dengan segala lip service kah atau tingkat kecamatan atau tingkat desa ketika kita hadir itu kan udah diberesin semuanya. Ya, benar. Nah, itu sebenarnya salah satu keinginan saya ketika saya menjadi anggota DPR. Bagaimana ya arus bawah ini? Nah, ternyata memang berbanding terbalik apa yang kita kerjakan selama ini, banyak yang dilip serviskan lah pelayanan-pelayanan itu. Ada kepuasan kita berada di DPRD, tahu kita sebenarnya derita rakyat itu seperti apa. Untuk itu juga maka di 2024 ini saya mendaftar untuk menjadi wakil Bupati Deli Serdang, ingin membantu Bapak Bupatinya nanti membenahi Deli Serdang untuk lebih baik lagi. Keren Bunda, keren. Insya Allah. Amin Bunda. Amin. Ada yang melamar. Nah, Bunda ini tempat lahirnya di mana Bunda? Oh, saya lahir di Medan. Oh, lahirnya di Medan, tapi besarnya di karena memang orang tua di kebon, di PTPN 2 ya, maka saya jadi orang kebon. Mulai dari Tanjung Keliling, pindah ke PTP 2 Tanjung Morawa. Tanjung Morawa sampai dengan sekarang. Ya, sekarang enggak lah. Oh, sekarang bukan, maksudnya tempat tinggalnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Tinggal di Tanjung Morawa. Berarti satu kampung kita. Ya. Nah, Bunda ini kan kita tahu Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang. Mungkin teman-teman atau kawan-kawan Komber Parlemen juga mau tahu nih apa saja yang ada isinya di dalam Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang. Kira-kira Bunda bidang apa saja yang ditangani Komisi 4 pada saat ini? Komisi 4 itu membidangi kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Kesejahteraan dan pembangunan. Ya. Nah, sesuai tema kita tadi ya, infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial dan tentunya infrastruktur adalah bidang yang paling banyak dikeluhkan masyarakat nih Bunda. Sebagai Wakil Ketua Komisi 4 yang membidangi hal tersebut, bagaimana pandangan Bunda tentang kondisi Deli Serdang saat ini dari aspek infrastruktur dan kesejahteraan sosial? Bisa dijelaskan nih Bunda? Baik, namanya kombur-kombur. Iya, kan? Kombur Parlemen. Tetapi harus bermakna juga bagi penonton dan masyarakat luas ya. Yang pasti saya ingin mengurai dulu peran dan fungsi DPRD itu adalah sebagai pengawasan, controlling ya. Iya, sebagai controlling, juga budgeting. Bersama-sama dengan pemerintah, pembuatan perda yang dimaksud di sini, baik itu perda inisiatif DPRD ataupun perda usulan dari pemerintah.
Ya. Ya, jadi 3 dia peran dan fungsinya sebagai fungsi legislasi tapi bukan pembuat undang-undang karena DPRD kita hanya peraturan daerah, yang kedua budgeting, yang ketiga controlling ya. Nah, Komisi 4 mengambil peran di situ. Di Komisi 4 ketiga itu bisa kita perankan. Yang pertama sesuai dengan bidang tugas kami tadi di infrastruktur kan. Infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang dengan luasnya Deli Serdang dan banyaknya tuntutan masyarakat untuk perbaikan-perbaikan di infrastruktur di desa-desa sesuai dengan usulan mereka di Musrenbang. Kenapa kok bisa tidak tertampung semua? Karena minimnya anggaran, keterbatasan anggaran yang ada di Pemkab Deli Serdang dan kurangnya komunikasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga dengan pusat, sehingga dana-dana DAK atau dana-dana bantuan DAU dan sebagainya yang ada di pusat itu masih harus dimaksimalkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang sehingga apapun kebutuhan masyarakat Deli Serdang itu bisa terpenuhi begitu. Bisa terpenuhi. Ya. Tetapi fungsi pengawasan juga dari OPD terkaitnya tonase ya, masalah tonase. Sehingga bisa saja nanti jalan baru diperbaiki pun itu sudah rusak. Kenapa? Tonase mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang lewat itu muatannya berlebih. Ya, tidak sesuai padahal sudah ditulis di sana tonase sekian ya. Tapi nyatanya lewat juga begitu. Ya. Mungkin untuk infrastrukturnya seperti itu, kalau untuk sosialnya itu juga banyak keluhan masyarakat. Salah satu contoh keluhannya apa nih? Ya, pastilah karena banyaknya PHK ya. Kita ini katanya merdeka, padahal sangat tidak merdeka dengan perbuatan dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu dengan segala komitmennya merekrut tenaga kerja. Tapi entah apa sebabnya tiba-tiba baru 3 bulan nanti sudah dirumahkan, ya kan? Ketika mereka berada di perusahaan tersebut, mereka itu sudah terdaftar sebagai BPJS ya, sebagai BPJS Mandiri karena perusahaan yang membayarkan. Peserta BPJS. Ya, peserta BPJS. Tetapi begitu mereka sudah tidak bekerja lagi, otomatis perusahaan tidak akan menanggung BPJS-nya lagi kan? Benar. Mereka tidak tahu tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, makanya ketika mereka sudah tidak bekerja lagi, sakit ya. Mereka mau berobat, ternyata sudah tidak bisa digunakan. Itu jumlahnya tidak sedikit. Nah, Dinas Sosial juga tidak mungkin serta-merta bisa memasukkan nama-nama orang yang memang belum terdata di DKTS. Ya. Akhirnya simpang siur, tumpang tindih, data persoalan yang ada di Kabupaten Deli Serdang ribet memang. Nah, jadi untunglah Dinas Sosial masih sabar dalam hal ini, tapi kami Dewan yang agak repot ngurusinnya karena Dewan langsung yang terjun ke masyarakat tadi ya. Iya, bahkan datang ke kediaman kita ya. Dewan ini udah hilang N-nya. Jadi dewa ketika jadi masyarakat mengadu harus kami penuhi apapun aduan masyarakat sehingga kami tidak bisa mengelak lagi dan harus dibenahi administrasi di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, data juga harus dibenahi dan yang pasti dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dinas sosial, dinas catatan sipil ya, itu
turunlah ke lapangan, lihatlah masyarakat yang sesungguhnya. Persentase tingkat kemiskinan di Deli Serdang juga harus tahu berapa sebenarnya dan berapa orang yang pengangguran, sehingga lebih objektif lagi pelayanan kita kepada masyarakat, dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bunda. Iya. Nah, selanjutnya Bunda, apakah pernah nih namanya gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang tempat menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, apakah pernah ada tuntutan masyarakat ataupun pengaduan? Jika ada, apa permasalahannya dan bagaimana DPRD ataupun notabene-nya Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk meresponnya? Ya, terima kasih. Kalau persoalan-persoalan dari masyarakat datang ke DPR itu pastilah tidak pernah berhenti, karena mereka merasakan bahwa DPR inilah rumah mereka. Kemana lagi mau mengadu, kan begitu. Tetapi kita di DPRD Deli Serdang, tidak hanya di Komisi 4, Ketua DPRD, unsur pimpinan dan seluruhnya, walaupun itu persoalan infrastruktur atau persoalan lainnya, tapi kita di DPRD Deli Serdang ini kompak ya, solid ya. Ya, dan akan menjemput siapapun yang hadir, siapa yang sedang berada di kantor itu pasti kita layani dan kita terima. Dan kita akan panggil dinas terkaitnya untuk menjawab apa masalahnya, sehingga ini mereka harus datang ke kantor DPRD. Artinya jika perlu akan diadakan rapat dengar pendapat. Oh iya, dijadwalkan langsung daftar dengan memanggil pihak-pihak terkait ya. Iya. Kira-kira yang sudah dilakukan Bunda, misalnya terkait dengan pengaduan itu, kira-kira apa saja yang sudah direspon gitu, kira-kira contohnya gitu? Ya, kalau jalan-jalan itu seperti jalan di arah ke Lima Mungkur, itu padahal jalan kebon itu, itu udah direspon. Dan jalan-jalan yang ada di kecamatan-kecamatan lain nggak apalah satu persatu disampaikan, tapi umumnya apa yang dituntut oleh masyarakat itu insya Allah sudah dijawab, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Kalau kita di Komisi 4 khususnya selalu yang datang itu masalah guru ya. Guru. Masalahnya di mana Bunda? Guru-guru honorer? Ya, ada sekarang yang disebut dengan P3K itu. PPK. Itu kan sejak tahun 2020 sudah ada, dan Deli Serdang sudah menjawab sebenarnya. Tahap pertama dari 2.800 peserta P3K itu yang lulus itu 1.700. Dan yang tidak lulus inilah yang unjuk rasa. Padahal itu kan online. Langsung pengumumannya di tempat dan sistem chat tuh ya. Iya, jadi nggak bisa kita mau bantu seperti zaman-zaman dulu pakai backing A, backing B. Sekarang enggak, ya kan? Online deh ya. Iya, online. Nah, itu baru yang nggak lulus unjuk rasanya. Nah, yang belum lagi ada guru swasta. Jadi terus-menerus Komisi 4 belakangan ini, ada kira-kira 1 tahun belakangan ini, khususnya guru-guru yang merasa tidak puas terhadap keberadaan mereka, ini semua diangkat. Padahal pemerintah pusat juga tidak komitmen. Mereka dulu menyatakan kita hanya sebagai panitia, semua nanti akan dari pusat gitu. Nyatanya pemerintah daerah yang menanggung gaji dari guru-guru P3K itu melalui APBD ya? Iya, melalui APBD. Itu di 2022 kemarin sekitar 250 M uang kita terserap untuk membayar guru tenaga P3K. Bagaimana dengan infrastruktur? Kan uang kita juga jadi terserap ke sana gitu. Jadi hendaknya pemerintah pusat juga komitmennya itu tetaplah dijalankan. Janganlah sampai kita di daerah ini menjadi korban, padahal uang kita tidak terlalu banyak. Mengambil uang di pusat juga bukan dengan mudah begitu saja.
kalau mengerjakan pekerjaan pusat juga ada komitmennya, terlambat sedikit tahun berikutnya sudah tidak bisa lagi mendapatkan senilai proyek yang terlambat tersebut. Jadi banyak-banyak hal lah yang membuat agak-agak kerepotan menghadapi keadaan pada masa sekarang ini. Tapi walaupun begitu dengan repot ya kan Bunda, dengan banyak halangan dan rintangan, tapi tetap semangat. Oh semangat dong. Untuk terjun di Selagi masyarakat. nyawa masih di badan nih. Saya kan ada juga yang bilang, Bun, memang Bunda nggak salah masih mau nyalon wakil bupati. Iya. Nggak perlu istirahat. Saya akan diistirahatkan Allah, saya bilang. Tunggu masanya. Tapi selagi masih sehat, ya. masih kesempatannya ada, kenapa nggak tidak? dicoba? Oh, iya, Masalah berhasil tidak berhasil urusan belakang Bunda ya. Pastilah. Keren nih Bunda. Iya. Nah, terkait tadi bantuan sosial Bunda, terkait Ya. bantuan sosial, banyak warga Deli Serdang nih pastinya yang memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkan bantuan sosial pastinya, tetapi belum mendapatkan bansos reguler misalnya. Sedangkan yang ada beberapa orang yang cukup mampu malah mendapatkan bansos. Ini seperti apa nih Bunda menyikapinya? Bansos reguler ya. Iya. Kalau bansos reguler itu kan dari pusat ya. Iya. Ya PKH gitu ya Iya, kan. iya. Data yang digunakan pusat itu kan tidak serta-merta bisa diganti dengan keadaan sekarang. Iya, benar. Walaupun dinas sosial sebenarnya terus-menerus itu memperbaiki data. Iya. Tapi yang namanya pusat itu nggak mungkin seketika berubah lagi. Pasti mereka akan membuat satu rumusan baru lagi. Iya. Barulah nanti keluar nama-nama yang baru. Iya. Sehingga nama-nama yang barulah nanti yang akan mendapat bantuan. Nyatanya yang dulunya miskin kan sekarang udah kaya mungkin. Tapi masih senang loh. Itu juga yang kita kadang heran. Iya. Mereka senang terima itu gitu, bukannya berbagi kepada yang memang membutuhkannya. Nah, jadi kalau data reguler itu kayaknya belum bisa disalahkan yang manapun, karena pusat masih menggunakan data yang ada di mereka. Yang ada ya. Ya. Nah, sejauh ini ada nggak faktor penghambat nih dalam kinerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang? Jika ada, bisa dijelaskan faktor apa yang menghambat Bunda? Kami di Komisi 4 itu ada 19 orang. Ya. Itu banyak ya Bunda? Komisi gemuk namanya. Termasuk komisi paling gemuk di DPRD Kabupaten Deli Serdang ya. Iya. Ya kan? Ditambah koordinator 1, jadi kami ada 20 orang. Ya. Saya kira sharing komunikasi kami baik. Ya. Sebelum RDP kita sudah membuat pertemuan terlebih dahulu. Ya. Hambatan nggak ada, kangen yang ada. Kangen yang ada. Nggak ada hambatan. Hambatannya yang jelas tetap lancar lah ya. Lancar semua. Siapapun yang RDP kita pasti hadapi, layani bersama-sama. Dan tidak akan membuat kecewa masyarakat. Insya Allah. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Bunda, di Deli Serdang banyak nih jalan yang rusak tadi, infrastruktur ya. Nah, contohnya misalnya di Dapil 2, Dapil 4, mungkin ada beberapa di Kabupaten Deli Serdang yang banyak infrastrukturnya yang rusak gitu, atau butuh perawatan dan pengaspalan, tapi kan tumpang tindih juga antara kabupaten dan provinsi serta pusat. Gitu. Bagaimana tanggapan Bunda mengenai hal tersebut? Kan banyak juga nih di sosial media juga kita lihat banyak nih keluhan-keluhan masyarakat tentang jalan gitu. Yang namanya pemerintah pastilah niatnya bagaimana pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih baik dan maksimal. Adanya DPRD juga karena perannya diharapkan sebagai pengawasan itu tadi kan, sebagai pengawasan controlling ya. Fungsi budgetingnya tadi bersama-sama dengan pemerintah kita menetapkan anggaran. Anggaran yang ditetapkan itu diawali dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. Ada pokir lagi dari hasil-hasil reses kami. Itu juga kami masukkan menjadi satu di dalam buku APBD. Jadi di buku APBD itu sudah termaktub semua keluhan-keluhan masyarakat
baik yang tahun lalu tidak tertampung dimasukkan lagi ke tahun ini. Kenapa itu bisa tidak terkerjakan semua? Ini memang satu dilema bagi kita bersama-sama. Istilahnya ada bahasa tidak tercapai target. Ya. Tidak tercapai target. Itu elek lah, bahasa itu kurang baik sebenarnya. Ketika kita diberi amanah harusnya kerja keras. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harusnya kerja keras bagaimana mendapatkan PAD sesuai yang direncanakan. Ya kerja keras dong, ya kan? Ya. Nggak bisa duduk-duduk di kantor, uang itu datang sendiri kan nggak mungkin. Bagaimana dengan pajak-pajak, ya kan? Retribusi dan lain sebagainya sudah maksimal belum? Nah, akhirnya kecewa juga masyarakat dalam hal ini. Kenapalah udah kami usulkan, udah dirembukkan di desa, tapi tidak pernah loh desa kami itu mendapat perbaikan jalan ini. Apakah kami ini memang dianaktirikan? Masih banyak kita dengar hal seperti itu ya. Jadi kita harus memacu pemerintah Kabupaten Deli Serdang serius dong, serius untuk APBD, untuk PAD maksud saya, untuk PAD agar tidak sebagai ucapan saja, rencana saja, sementara ketika sudah di buku APBD itu menjadi tuntutan baik DPRD maupun rakyat umumnya. Gitu, ya. Nah selanjutnya nih Bunda, apa tips khusus nih dari Bunda Saadah Lubis untuk anak-anak muda nih, generasi muda lah ya, generasi penerus kita ke depan, agar mereka mungkin ada punya keinginan besok ke depan mau jadi orang besar, mau jadi anggota DPRD. Kira-kira apa yang bisa disampaikan sama Bunda Saadah untuk generasi penerus ke depan? Hai anak-anak muda, saya sebagai orang tua yang sudah menduduki semua jenjang baik pemerintahan maupun di legislatif, juga berada di tengah-tengah masyarakat, juga sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai nenek sekarang kan ya, sudah cucu saya juga sudah banyak. Yang perlu bagi anak-anak muda adalah bagaimana mereka mempunyai cita-cita, ya mempunyai cita-cita. Cita-citanya itu pastilah cita-cita untuk membangun dirinya di masa depan nanti, tidak menyusahkan siapapun dan membangun bangsa dan negara ini. Untuk itu mereka pasti harus sekolah, ya harus sekolah, harus kerja keras, cita-citanya supaya tercapai gitu. Dan jangan buru-buru menikah, hindari narkoba. Kalau kita menyadari betapa sayangnya orang tua kita dulu, nyamuk pun nggak boleh hinggap di badan kita. Kenapa harus kita sakiti hati orang tua kita dengan meracuni narkoba seperti itu ya. Jadi mari sama-sama kita membangun, terutama membangun bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Semangat semua anak muda Deli Serdang, mari mimpi diwujudkan menjadi kenyataan dengan semangat kerja keras dan sekolah. Keren Bunda. Nah selanjutnya nih Bunda, apa harapan Bunda nih buat Kabupaten Deli Serdang yang tercinta ini hari ini dan ke depannya? Dan kira-kira apa harapan Bunda juga, karena kita tahu Bunda tadi bilang sudah mau dekat nih untuk pilkada gitu. Untuk ke depannya sosok pemimpin seperti apa yang akan diinginkan seorang Bunda Saadah mewakili masyarakat Kabupaten Deli Serdang? Selama ini juga pemimpin kita kan sudah baik dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Ke depan yang pasti, kalau ngurus pemerintah ini bisa juga kita samakan dengan ketika orang mau pesta ya. Ketika orang mau pesta itu yang pertama itu adalah anggaran. Kalau nggak ada anggaran bagaimana kita mau pesta? Begitu juga dengan pemerintah ini, yang pertama berapa sebenarnya anggaran yang bisa dicapai untuk membangun Deli Serdang tahun per tahunnya. Tapi di semua itu kan termaktub di dalam RPJP dan RPJM. Nah, RPJP dan RPJM itu bukan slogan loh, itu kan yang harus dikerjakan begitu. Dan dipedomani itu. Ya, dan dipedomani dan dikerjakan
apalagi dinas-dinas nanti akan membuat renstra. Ya. Yang pasti pemimpin ke depan itu harus pemimpin yang memang bersungguh-sungguh, niatnya tulus untuk membangun Deli Serdang, ditandai dengan cita-cita daripada pemimpin itu sendiri. Deli Serdang ini harus lebih baik dari hari ini, karena Deli Serdang akan menjadi kota metropolitan. Kenapa tidak? Karena bandara saja sudah berada di Deli Serdang. Polres kita saja sekarang sudah Polresta, kan begitu. Jadi jemputlah itu, mudah-mudahan Deli Serdang 5 tahun ke depan nanti benar sudah menjadi Deli Serdang yang luar biasa. Ya. Nah, Bunda, apa harapan Bunda nih? Apa harapan Bunda buat Buat karena kita ada Kombur Parlemen Podcast di DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan ini sebagai informasi buat masyarakat Deli Serdang. Apa harapan Bunda ini, ataupun kritikan Bunda atau masukan dari Bunda buat Kombur Parlemen DPRD Kabupaten Deli Serdang agar kami bisa berkreasi lebih baik lagi ke depannya? Ini untuk Kombur ya? Ya, untuk Kombur Parlemen. Ya. DPRD Deli Serdang saya lihat dari tahun ke tahun sudah lebih baik lagi ya, sudah lebih baik lagi. Di tahun pertama saya belum melihat hal-hal seperti ini. Tetapi udah mau mengakhiri masa bakti ini, sepertinya kok macam kepingin juga saya tambah lagi. Kenapa? Karena semangat ini para pejabat-pejabat yang ada di DPRD Deli Serdang untuk berbuat inovasi, termasuk podcast ini mungkin 1 tahun belakangan ini ya. Benar. Ya kan. Jadi ke depan supaya lebih baik lagi, mungkin diundang masyarakat, tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh. Jadi ada perimbangan antara Kombur Parlemen ini bersama dengan tokoh masyarakat. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi, ya, duduk bersama di sini. Jadi nyata dia. Masukannya nyata. bagus, Bunda. Tapi memang pada saat ini Kombur Parlemen di tahun pertama ini kita memang prioritaskan untuk anggota DPRD Deli Serdang yang internal di dalam DPRD Kabupaten Deli Serdang. Mungkin selanjutnya nanti masukan dari Bunda itu bisa menjadi bisa menjadi program kita, prioritas kita ke depan buat sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang, notabene-nya Humas DPRD Deli Serdang. Karena kan Kombur Parlemen ini adalah parlemen itu kan sebuah lembaga ya. Jadi bukan kombur-kombur biasa saja di kedai kopi. Kombur itu kan harus bermakna. Kombur yang bermakna. Ya, yang bisa dipedomani oleh masyarakat, dan masyarakat tahu apa saja sih sebenarnya yang ada dikerjakan di DPRD Deli Serdang. Jadi itu mungkin masukan dari Ibu ya. Ya, terima kasih Bunda karena waktu juga sudah saatnya kita pamit. Walaupun kita berpisah, tapi tetap silaturahmi terjaga ya Bunda. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, nah, sama-sama. saya Darmadi Putrata Suhud beserta tim kreatif Humas DPRD di Kabupaten Deli Serdang pamit undur diri. Maaf ketika dalam mengantar podcast ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih juga buat Bunda Hadjah Saada Lubis MAP sudah meluangkan waktu untuk hadir di episode Kombur Parlemen Podcast. Terima kasih juga kepada para pendengar, dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam sehat semuanya. Salam Kombur Parlemen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.